Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat sore semuanya. Apa kabar? Alhamdulillah ya, kita hari ini bertemu kembali untuk pertemuan atau pembelajaran pada materi ini gitu ya. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang fungsi kompleks. Nah, oke, tanpa lama-lama langsung saja kita mulai. Oke, sebelum kita belajar tentang definisi tentang fungsi kompleks lebih jauh lagi, kita akan sedikit mengulang mengenai tentang materi fungsi. Apa sih fungsi itu gitu ya? Kan suatu fungsi itu, misalkan kita punya suatu fungsi f dari a ke b, di mana ada satu aturan yang memasangkan setiap anggota a dan tepat satu anggota b. Nah, si fungsi ini jika input dan outputnya merupakan bilangan real disebut fungsi bilangan real, atau memang ini yang sering kita temui ya, yang kita pelajari dari SMA, di mana masih bernilai bilangan real gitu. Nah, sedangkan pada kesempatan kali ini kita akan belajar fungsi di mana input dan outputnya itu merupakan bilangan kompleks. Nah, inilah yang disebut tentang fungsi kompleks. Inilah yang akan kita pelajari pada pembelajaran kali ini. Oke. Nah, dari satu sumber dengan definisi 2.1 tentang fungsi kompleks, di mana di sini dituliskan bahwa suatu fungsi kompleks adalah fungsi f yang domain dan range-nya merupakan subset dari himpunan bilangan kompleks C. Intinya adalah fungsi kompleks ini si domain dan range itu berada di bilangan kompleks, di himpunan bilangan kompleks seperti itu. Nah, biasanya untuk simbolnya itu tidak beda dengan bilangan atau fungsi bilangan real ya, dimana kita akan menggunakan simbol f, g, dan h untuk menyatakan sebuah fungsi kompleks. Nah, nilai inputnya kita nyatakan dengan variabel z. Mungkin di sini bedanya ya, dimana kita akan menggunakan variabel z, dan sedangkan outputnya itu kita nyatakan dengan w, dimana w ini sama dengan fz. Nah, seperti itu ya. Jadi untuk bilangan fungsi kompleks ini simbolnya nanti kita menggunakan bisa f, g, atau h dengan inputnya itu, dan outputnya itu menggunakan w, dimana w itu sama dengan fz. Z ini adalah bilangan variabel dan yang difungsikannya gitu. Oke, biar lebih jelas lagi, kita langsung ke contoh saja ya. Misalkan di sini tentukan nilai fz, yaitu z kuadrat dikurang dalam kurung 2 plus i kali z. Nah, pada titik i dan titik 1 plus i. Jadi kita di sini diminta menentukan nilai dari bilangan ini, dari dari fungsi ini pada titik ketika z menjadi i atau menjadi 1 tambah i. Oke, penyelesaiannya. Oke, yang pertama ini kan dari persoalan ya, fungsi yang kita dapat dari soal. Yang pertama kita akan ubah z-nya pada titik i. Maka kita tetap memasukkan, maka z-nya berubah menjadi i. Maka kita dapat i kuadrat kurang 2 plus i kali i. Nah, i pangkat 2 pasti teman-teman sudah tahu kan ya, operasi pada bilangan imajiner jika dipangkatkan maka hasilnya negatif i. Lalu 2 kali i, maka hasilnya 2i. Lalu ada plus i kali i. I kali i sebenarnya kan positif ya, negatif, maksudnya negatif, harusnya negatif 1, tapi karena depannya ada negatif maka di sininya menjadi positif, maka kita dapat negatif 1 dikurang 2i plus 1. Negatif 1 plus 1, maka hasilnya hilang, maka terdapat hasilnya negatif 2i. Maka hasil untuk nilai fz sama dengan z kuadrat dikurang 2 plus i z pada titik i ini hasilnya negatif 2i. Nah, selanjutnya kita akan mencari nilai pada titik 1 plus i. Nah, kita tinggal masukkan, tinggal berubah z-nya menjadi 1 plus i. Maka kita dapatkan itu 1 plus i kuadrat dikurang 2 plus i kali 1 plus i. Nah, ini hasil penjabarannya ya, dari 1 plus i kuadrat dikurang 2 plus i dikali 1 plus i, kita dapatkan 2i dikurang 1 dikurang 3i. Nah, ini berarti 2i kita bisa operasikan yang 2i nya
dengan 3i karena punya variabel yang sama. Jadi 2i dikurang 3i hasilnya negatif 1 dikurang i. Jadi 2 dikurang 3 kan hasilnya negatif 1 ya, berarti negatif 1 dikurang i. Maka ini hasil nilai dari pada titik 1 plus i. Nah, ini contoh bilangan pada bilangan kompleks gitu ya. Oke, next. Nah, dalam sumber yang lain definisi 3.1 menyebutkan bahwa misalkan D himpunan titik pada bidang Z dan fungsi F pada D adalah aturan yang menetapkan setiap Z di dalam D dengan suatu bilangan kompleks W yang dinamakan nilai fungsi DF nilai fungsi F di Z, maka dituliskan sebagai W sama dengan FZ. Ini sama aja ya dengan yang tadi. Nah, dari definisi 3.1 ini menunjukkan bahwa Z adalah peubah kompleks dan D adalah domain dari fungsi F. Nah, D ini adalah domain dari fungsi F. Sedangkan W juga adalah bilangan kompleks yang dapat dituliskan sebagai W sama dengan FZ. Nah, dalam hal bilangan realnya itu U plus IV. Nah, jika misalkan U ini adalah bilangan real U XY dan V sama dengan V XY, maka fungsi-fungsi berharga, maka itu fungsi-fungsi berharga real dari peubah X dan Y, maka U sama dengan XY ditambah IV dalam kurung XY merupakan fungsi dari peubah kompleks, sehingga FZ nya itu dapat dituliskan sebagai FZ sama dengan UXY plus IV XY. Nah, UXY ini adalah bilangan real, sedangkan IV XY ini karena ada I berarti ini adalah bilangan imajiner. Nah, mungkin lebih jelas teman-teman bisa memperhatikan pemetaan fungsi kompleks berikut. Nah, ini salah satu gambar contoh di mana bisa teman-teman bisa lihat ya, di sebelah kiri ini adalah domain fungsi yaitu Z X plus Y difungsikan pada fungsi FZ, maka hasilnya di range fungsi adalah W sama dengan U XY plus IV plus XY. Itu nanti hasil relasinya adalah U XY plus IV XY, seperti yang tadi dijelaskan ya, bahwa U XY ini adalah bilangan real, IV XY ini adalah satu bilangan imajiner. Oke. Selanjutnya kita akan membahas tentang bagian real, bagian imajiner dari fungsi kompleks. Ini berhubungan dengan yang tadi yang kita bahas. Misalkan di sini ada Z sama dengan X plus Y, kita fungsikan dengan FZ, dengan W ini FZ, maka kita dapatkan W plus U plus IV. Nah, jadi kan karena si Z ini kan ini ya X plus Y, jadi nanti di hasilnya tuh kita dapatkan W sama dengan U plus IV. Misalkan kita didefinisikan sebagai fungsi W sama dengan Z kuadrat, misalkan sebenarnya ini Z kuadrat gitu ya. Nah, maka kan tadi itu kita dapat ya si FZ nya itu kan X plus Y gitu, sedangkan kita mempunyai definisikan bahwa fungsi kompleks itu Z kuadrat, maka si Z ini kita bisa rubah menjadi X plus Y tapi dipangkatkan. Nah, hasil pemangkatannya yaitu X kuadrat dikurang Y kuadrat ditambah 2XYI. Ini hasil dari X plus Y kuadrat. Nah, teman-teman bisa lihat di sini bilangan yang tidak ada bilangan imajinernya, maka ini bilangan real, maka bisa dibilang ini adalah U-nya gitu, X kuadrat dan Y kuadratnya. Sedangkan 2XY karena ada bilangan imajiner, ada I-nya, maka ini termasuk bilangan imajiner, sehingga diperoleh bahwa U ini adalah U sama dengan X2 dan Y2, sedangkan V-nya itu 2XY, di mana U dan V ini merupakan fungsi dalam X dan Y, di mana XY bilangan real, sehingga dapat dituliskan bahwa FZ U XY plus IV XY, seperti itu. Lebih jelas lagi kita akan menggunakan contoh.
Tentukan bagian real dan bagian imajiner dari fungsi fz sama dengan z kuadrat dikurang 2 plus i z dikali z gitu ya penyelesaiannya. Nah, seperti yang tadi ya, bahwa z itu kan x plus y, maka kita ubah si z nya ini menjadi x plus y, berarti menjadi hasilnya adalah x plus y kuadrat dikurang 2 plus i dikali x plus y. Nah, ini hasilnya, hasil penjabarannya kita dapatkan x kuadrat dikurang 2x plus y. Lalu di sini min y kuadrat plus 2xy min x min 2y. Nah, dari sini kita bisa dapat lihat ya bahwasannya bilangan yang tidak ada koefisien i atau bilangan imajiner, maka ini termasuk u. Berarti x kuadrat dikurang 2x tambah y min y kuadrat ini ada termasuk u atau bilangan realnya. Nah, sedangkan yang terdapat koefisien i atau imajiner yaitu 2xy min x min 2y, maka ini disebut bagian dari imajinernya. Nah, berarti di sini kita lihat bahwa xy-nya adalah x kuadrat min 2x plus y min y kuadrat, sedangkan vxy-nya yaitu sama dengan 2xy min x dan min 2y. Nah, mungkin itu sedikit awalan tentang materi pada hari ini, itu tentang definisi bilangan fungsi kompleks itu. Untuk lebih lanjutnya lagi akan dijelaskan oleh teman saya selanjutnya. Terima kasih. Nah, untuk materi selanjutnya kita akan membahas tentang operasi pada fungsi kompleks. Apa sih operasi pada fungsi kompleks itu? Operasi pada fungsi kompleks ini sama saja seperti operasi pada bilangan kompleks. Terdapat 4 bagian, yaitu penjumlahan, pengurangan, pembagian, dan perkalian. Nah, untuk aturannya pun sama seperti operasi pada bilangan kompleks, yaitu untuk mengingat lagi nih, operasi penjumlahan dan pengurangan. Aturannya adalah untuk bagian real kita jumlahkan atau kita kurangkan dengan bagian real lagi. Untuk bagian imajiner kita tambahkan, kita jumlahkan atau kita kurangkan dengan bagian imajiner lagi. Kemudian untuk operasi yang kedua yaitu perkalian. Perkalian ini terdapat 2 aturan. Untuk aturan yang pertama kita kalikan seperti kita mengalikan aljabar biasa atau perkalian aljabar biasa. Nah, untuk aturan yang keduanya kita tahu bahwa di dalam bilangan kompleks itu terdapat nilai i. Nilai i itu kita sudah tahu yaitu akar dari negatif 1. Nah, jika kita kuadratkan nilai i-nya atau menjadi i kuadrat, maka akar dari negatif 1 kita kuadratkan maka sama dengan negatif 1, karena akar jika dikuadratkan itu hilang akarnya atau menghasilkan bilangan yang ada di dalam akar saja, yaitu negatif 1. Nah, untuk aturan dari pembagian, aturan pembagian ini yang pertama, bagian penyebut dikalikan dengan sekawan atau konjugatnya. Nah, apa sih konjugat itu? Konjugat dari bilangan kompleks yang kita tahu bahwa z sama dengan x plus yi. Nah, jika terdapat bilangan z sama dengan x plus yi, maka konjugatnya atau sekawannya yaitu z bintang sama dengan x min yi. Misal, terdapat z sama dengan 3 plus 2i, maka konjugat atau sekawannya itu sama dengan z bintang sama dengan 3 min 2i. Nah, seperti itu. Nah, untuk lebih jelasnya kita akan melihat nih notasi pada operasi fungsi kompleks. Nah, untuk penjumlahan, jika terdapat f plus g pada z, itu akan sama dengan f pada z ditambah g pada z. Untuk pengurangan juga sama, cuman operasinya pengurangan. Jika ada f dikurangi g pada z, maka sama dengan f pada z ditambah dikurang dengan g pada z. Kemudian untuk perkalian, jika terdapat f dikali g pada z, maka sama dengan f pada z dikali dengan g pada z. Untuk pembagian pun sama, terdapat f dibagi dengan g pada z, maka f pada z dibagi dengan g pada z.
Untuk lebih jelasnya, kita langsung saja membahas contoh soal. Nah, terdapat satu contoh soal, yaitu diberikan fz-nya tuh sama dengan 2z plus i, dan gz-nya z kuadrat min 2z. Nah, tentukan operasi penjumlahan yang tadi, f plus g pada z sama dengan fz plus gz. Kita ketahui di soal bahwa nilai fz yaitu 2z plus i. Kita masukkan nilainya 2z plus i ditambah nilai dari gz, g pada z, yaitu z kuadrat min 2z. Nah, kita masukkan ditambah z kuadrat min 2z. Kita operasikan sesuai aturan operasi fungsi kompleks, yaitu ketika bagian realnya kita jumlahkan dengan bagian real lagi, dan bagian imajiner kita jumlahkan dengan bagian imajiner, maka kita dapat bahwa jawabannya z kuadrat plus i. Kemudian masih dengan soal yang sama, kita operasikan dengan operasi pengurangan. F dikurangi G pada Z sama dengan F pada Z dikurangi G pada Z. Kita masukin lagi nih nilai FZ sama GZ-nya. Kemudian operasikan dengan operasi pengurangan. Maka didapat hasilnya yaitu negatif Z kuadrat ditambah FZ ditambah I. Kemudian kita operasikan dengan operasi perkalian. Operasi perkaliannya yaitu F dikali G pada Z itu sama dengan F pada Z dikali dengan G pada Z. Nah, kita masukkan nilai FZ dan GZ-nya. Maka kita operasikan dengan operasi perkalian aljabar biasa, yaitu operasi perkalian silang, yaitu 2Z dikalikan dengan Z kuadrat, kemudian 2Z dikalikan dengan negatif 2Z. Kemudian I juga dikalikan dengan Z kuadrat, I dikalikan dengan negatif 2Z. Maka didapat 2Z dikalikan dengan Z kuadrat, kita dapat 2Z pangkat 3. Kemudian 2Z dikalikan negatif 2Z, kita dapat negatif 4Z. Kemudian nih, yang I-nya dikalikan dengan Z kuadrat, dan kemudian dikalikan dengan negatif 2Z, maka kita dapat I kali atau dalam kurung Z kuadrat min 2Z. Yang terakhir yaitu operasi pembagian. Nah, kita masukkan lagi nih nilai FZ dan GZ-nya. Nah, kita masukkan ke dengan operasi pembagian, maka didapat 2Z pangkat 3 ditambah 4Z kuadrat ditambah dengan Z kuadrat I min 2ZI dibagi atau per Z pangkat 4 dikurangi 2Z pangkat 3. Nah, ini kan dengan aturan pembagian tadi, yaitu penyebutnya dikalikan dengan nilai konjugatnya atau nilai sekawannya. Mungkin cukup sekian presentasi dari saya. Oke teman-teman, materi selanjutnya adalah komposisi fungsi kompleks. Setelah tadi teman-teman mengetahui definisi dari fungsi kompleks dan operasi pada fungsi kompleks, maka dilanjutkan dengan komposisi fungsi kompleks oleh saya, Aulia Zakia Hasanah, dengan NIM 12220500024. Oke, baik. Sebelum kita masuk ke materi intinya, kita harus mengetahui apa sih komposisi fungsi kompleks itu. Di sini, komposisi fungsi kompleks adalah operasi yang menggabungkan dua fungsi untuk menghasilkan suatu fungsi baru. Misal, di sini ada fungsi f dan fungsi g merupakan fungsi kompleks. Maka komposisi dari fungsi f dan fungsi g ini ditulis menjadi f bundaran g, z, didefinisikan sebagai f bundaran g, z sama dengan f gz. Jadi cara pengerjaannya itu, misalkan di sini ada fungsi j, dikomposisikan dulu terhadap fungsi g, lalu dikomposisikan lagi terhadap fungsi f. Begitupun sebaliknya. Jika di sininya itu adalah g bundaran fz, maka fungsi j tadi itu dikomposisikan dulu terhadap f, lalu dikomposisikan terhadap g. Nah, komposisi fungsi. Di sini
berikan suatu fungsi fz dengan domain df dan fungsi gz dengan domain dg. Jika rf ini beririsan dengan dg bukan merupakan suatu himpunan kosong, maka ada fungsi komposisi dari G bundaran fz sama dengan gfz dengan domain df. Nah, di sini misal ada suatu fungsi z. Dipetakan terhadap f, maka akan menghasilkan fz. Lalu dipetakan lagi terhadap g, maka akan menghasilkan gz sama dengan G bundaran fz. Sama seperti ini ya. Jadi, misalkan fungsi z ini dipetakan terhadap G bundaran f, maka akan langsung menghasilkan gfz seperti ini. Nah, jika Rg beririsan dengan df, itu bukan merupakan suatu himpunan kosong, maka ada fungsi komposisi dari f bundaran gz sama dengan fgz dengan domain dg. Sama halnya seperti tadi ya, misalkan di sini ada fungsi z, dipetakan terhadap g, maka akan menghasilkan gz. Lalu dipetakan lagi terhadap f, maka akan menghasilkan fgz sama dengan f bundaran gz. Jadi kalau misalkan fungsi ini dipetakan langsung terhadap f bundaran g, maka akan langsung menghasilkan seperti ini, fgz sama dengan f bundaran gz. Tetapi fungsi ini tidak berlaku hukum komutatif pada g bundaran fz dan f bundaran gz. Nah, biar membuktikan ini tuh tidak berlaku komutatif, maka di sini saya memberikan contoh soal untuk membuktikan bahwa G bundaran F ini tidak komutatif atau tidak sama dengan F bundaran GZ seperti itu. Di sini soalnya misal Fz itu 3Z min I dan GZ itu Z kuadrat plus Z min 1 plus I. Nah, untuk membuktikannya kita harus menghitung dulu fungsi dari G bundaran Fz ini. Menghitung dulu G bundaran Fz dulu. Nah, maka G bundaran Fz itu sama dengan Gfz, sama seperti definisi tadi ya. Nah, sebelum kita menghitung dari komposisi G ini, kita harus mengkomposisikan Z ini terhadap F. Di sini F-nya itu kan, di sini Fz-nya itu kan 3Z min I. Maka G 3Z min I. Setelah itu, kita komposisikan lagi terhadap fungsi G ini. Maka menghasilkan 3Z min I kuadrat plus 3Z min I min 1 plus 1. Nah, karena kan di sininya Z-nya itu 2 plus Z min 1 plus I, maka fungsinya itu seperti ini. Lalu dijumlahkan, maka akan menghasilkan 9Z kuadrat min 6IZ min 1 plus 3Z min 1 plus I. Nah, karena di sini itu min I itu ditambah I, maka ini habis. Maka menjadi 9Z kuadrat min IZ min 2 plus 3Z. Karena di sini tuh I itu di belakang ya, maka 6IZ ini dipindahkan ke sebelah sini dan 3Z ini dipindahkan ke sebelah sini. Maka akan menghasilkan 9Z kuadrat plus 3Z min 2 min 6IZ. Nah, untuk membuktikannya selanjutnya kita akan mengoperasikan fungsi komposisi dari F bundaran GZ. Nah, F bundaran GZ itu sama dengan FGZ. Maka kita harus mengkomposisikan terlebih dahulu terhadap G. Di sini kan G-nya itu Z kuadrat plus Z min 1 plus I. Maka F Z kuadrat plus Z min 1 plus I. Setelah itu kita komposisikan terhadap F, terhadap 3Z min 1. Maka menjadi 3Z kuadrat plus Z min 1 plus I min I. Lalu kita jumlahkan, maka menghasilkan 3Z kuadrat plus 3Z min 3 plus 3I min I. Nah, tadi kan sudah mendapatkan hasil untuk G bundaran F itu
3Z kuadrat plus 3Z min 2 min 6IZ, dan hasil fungsi komposisi dari F bundaran GZ itu 3Z plus 3Z kuadrat plus 3Z min 3 plus 3I min. Maka ini tidak sama dengan atau tidak komutatif karena tidak sama gitu. Jadi G bundaran F ini tidak sama dengan F bundaran G atau tidak komutatif. Nah, seperti itu teman-teman. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan karena di sini saya juga masih belajar. Jika dari teman-teman ada yang kurang dimengerti, boleh ditanyakan langsung kepada saya. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.